Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Semoga kita sehat, bugar, dan berbahagia. Sobat semuanya, apabila kita diberi umur yang panjang, tentu kita akan mengalami masa tua. Sobat semuanya, usia itu dapat dinilai dari 3 macam, sobat semuanya, yaitu usia kronologis, yang kedua adalah usia psikologis, dan yang ketiga adalah usia biologis, sobat semuanya. Nah, usia kronologis itu adalah usia berdasarkan hitungan tahun dari kita lahir sampai meninggal dunia. Seandainya kita lahir tahun 2000, tentu kita usia 25 tahun, sobat semuanya, yaitu disebut dengan usia kronologis, ya. Atau mungkin kalau ada yang merayakan ulang tahun ke-60 misalnya saja, maka usia kronologisnya adalah 60 tahun, sobat semuanya. Yang kedua adalah usia psikologis, ya. Usia psikologis itu misalnya kita ambil contoh, apabila ada orang yang masih muda, misalnya saja usia 30 atau bahkan 40, tapi lebih suka atau menyuruh orang untuk memanggil mbah, lebih suka dipanggil mbah misalnya saja, atau eyang, ya, padahal masih muda, ya. Ini mungkin saja dilakukan misalnya saja oleh dukun misalnya saja, ya. Jadi dukun itu biasanya lebih suka dipanggil dengan mbah mungkin atau eyang. Jadi meskipun usia 30 atau 40 tahun, perilaku mereka seperti perilaku berusia 60 atau 70 atau bahkan lebih, ya. Perilaku mereka juga kadang mengarah ke usia 60 tahun, 70 tahun atau bahkan lebih, ya. Itu disebut dengan usia psikologis. Jadi meskipun masih muda, tapi secara psikologis sudah berusia tua, sobat semuanya. Dan yang ketiga, ini yang penting bagi kita semua, yang perlu kita perhatikan, yaitu usia biologis, sobat semuanya. Usia biologis ini terkait dengan sel yang ada dalam tubuh kita, sobat semuanya. Jadi ada yang orang usia 60 atau 70 tahun, sel-selnya itu masih bagus, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan mudah, terlihat bugar, sobat semuanya. Tapi ada juga orang yang usia 30 tahun, 40 tahun, tapi sel-sel yang ada dalam tubuhnya itu banyak yang tua, mati, sehingga tubuhnya itu tidak sehat, sobat semuanya, karena banyak sel-sel yang ada dalam tubuhnya itu tua dan mati, sehingga orang tersebut tidak bugar, sobat semuanya. Jadi untuk usia sel ini harus kita perhatikan, sobat semuanya. Alhamdulillah, dulu saya pernah uji usia sel saya itu pernah lebih muda 10 tahun, sobat semuanya, ya. Jadi apa yang mempengaruhi kesehatan, ya, sel dalam tubuh kita itu? Yang mempengaruhi diantaranya adalah protein yang tepat yang kita konsumsi. Yang kedua adalah pengaruh radikal bebas. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang keempat, aktivitas misalnya berolahraga. Dan tentu berikutnya adalah mengelola stres. Ya, itu diantaranya yang mempengaruhi sel yang ada dalam tubuh kita, sobat semuanya. Kita ambil contoh, sobat semuanya, kalau kita sudah berusia, lebih baik kita mengkonsumsi protein hewani misalnya, itu yang protein yang memiliki 2 kaki, dalam tanda kutip, daripada protein yang memiliki 4 kaki. Artinya kita lebih memilih ayam misalnya daripada daging sapi, sobat semuanya. Untuk daging ayam itu tentu, sobat semuanya, lemaknya lebih sedikit dibandingkan dengan daging sapi, sobat semuanya. Dan lebih baik lagi adalah protein yang tidak memiliki kaki, yaitu tentu adalah ikan, sobat semuanya. Jadi kita pilih daging yang berwarna putih daripada daging yang berwarna merah.
Nah, ini tentu akan mempengaruhi sel dalam tubuh kita, sobat semuanya. Ikan seperti saya katakan tadi itu memiliki zat atau protein atau kandungan nutrisi yang tidak dimiliki oleh ayam ataupun oleh daging sapi, sobat semuanya. Karena di dalam ikan itu memiliki 15 asam amino yang tidak dimiliki oleh daging sapi, dan memiliki omega 3, omega 6, omega 9 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, sobat semuanya. Jadi konsumsilah protein yang khususnya yang berwarna putih, yaitu misalnya adalah ikan. Itu lebih sering dimakan apabila kita sudah berusia, terutama usia lanjut, sobat semuanya. Yang berikutnya tadi adalah radikal bebas, sobat semuanya. Hendaknya kita menjauhi radikal bebas, yaitu asap-asap kendaraan bermotor, mobil, misalnya di jalan raya. Maka ketika kita naik sepeda atau naik motor, sobat semuanya, hendaknya memakai masker. Karena itu polutan itu akan cepat merusak sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dan tentunya adalah asap rokok, sobat semuanya. Jadi hindarkan kita dari asap rokok atau dari merokok aktif maupun merokok pasif. Jadi perokok aktif maupun perokok pasif itu sama-sama berbahayanya, dan itu juga, sobat semuanya, akan mempengaruhi usia sel tubuh kita. Jadi kalau kita sering terpapar dengan asap rokok, ya kalau baik itu rokok aktif maupun pasif, maka usia sel kita akan cepat tua dan cepat mati sel dalam tubuh kita itu. Jadi baik lagi jauhi asap rokok. Yang radikal bebas yang ketiga, sobat semua, itu adalah elektromagnetik. Ya, elektromagnetik ini biasa kita jumpai misalnya di laptop atau di komputer, sobat semuanya. Makanya kalau kita memakai komputer, sobat semuanya, rumusnya adalah 20, yaitu ketika kita menyalakan komputer kita misalnya menyalakan komputer waktu 20 menit, ya, waktu 20 menit, lalu setelah 20 menit istirahat 20 detik, sobat semuanya. Setelah itu alihkan pandangan kita selama 20 detik itu ke tempat lain, jadi jangan terus ke laptop. Dan setelah itu pandangan kita alihkan ke jarak minimal 20 meter, jadi jangan menatap laptop terus menerus, ya, pandang ke lain, kelihat yang hijau misalnya atau ke tempat lain, minimal dengan jarak 20 meter, karena itu radiasinya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, sobat semuanya. Yang berikutnya adalah ketika kita memakai HP, sobat semuanya. Ketika kita memakai HP itu hendaknya diperhatikan dengan baik, ya. Misalnya saja jangan menaruh HP di saku kiri, ya. Itu sangat mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita maupun mempengaruhi pembuluh darah kita, sobat semuanya. Dan juga ketika tidur itu jangan sampai kita terlampau dekat dengan HP, karena saya katakan tadi, sobat semuanya, ini memiliki radiasi yang bisa berdampak pada buruknya sel-sel tubuh kita dan juga bisa menyempitnya pembuluh darah akibat radiasi dari HP ini. Makanya menurut para dokter, sobat semuanya, banyak orang yang mengalami stroke, salah satunya faktor radiasi HP ini, sobat semuanya. Jadi perhatikan dengan baik, sobat semuanya. Nah, yang berikutnya tadi, sobat semuanya, tentu kita juga harus cukup olahraga yang teratur, yang cukup, dan yang berikutnya adalah istirahat yang cukup, misalnya tidur yang cukup. Nah, itu sobat semuanya, hal-hal yang mempengaruhi usia sel kita atau usia biologis kita, sobat semuanya. Kalau sel biologisnya kita bagus, kondisi tubuh kita bagus, sel yang rusak itu akan cepat meregenerasi, akan cepat memperbaiki diri dengan perilaku yang sehat, yang baik tadi, sobat semuanya. Oleh karena itu, sobat semuanya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.